Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai klasifikasi gagal jantung dan tata laksana terapi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Widara Yolanda dengan NIM 21613121. Selanjutnya ada Rosiana Flosi Albia dengan NIM 21613122. Ada Meisya Firda Oktavia dengan NIM 21613123. Ada Raditya Arya Satya dengan NIM 21613126. Ada Nurrahma Ayu Sinantri dengan NIM 21613127. Ada Maila Lira Fahira dengan NIM 21613129. Dan yang terakhir ada Natasha Aulia Deviami dengan NIM 21613131. Yang pertama itu ada klasifikasi gagal jantung menurut American College of Cardiology yang diikuti oleh American Heart Association atau yang disingkat dengan ACC or AHA. Yang pertama itu ada stadium A yang memiliki resiko tinggi berkembang menjadi gagal jantung. Tidak terdapat gangguan struktural atau fungsional jantung, tidak terdapat tanda atau gejala. Nah, contoh dari stadium A ini ada hipertensi, penyakit arteri koroner atau aterosklerosis, diabetes, obesitas, dan sindrom metabolik. Selanjutnya ada stadium B, yang mana telah terbentuk penyakit struktur jantung yang berhubungan dengan perkembangan gagal jantung. Tidak terdapat tanda atau gejala. Contohnya, riwayat serangan jantung sebelumnya, hipertrofi ventrikel kiri atau penebalan dinding jantung, serta fraksi ejeksi rendah. Nah, selanjutnya itu ada stadium C, yang mana stadium C ini merupakan adanya penyakit struktural jantung dan memiliki gejala gagal jantung saat ini atau sebelumnya. Contohnya fraksi ejeksi yang rendah ataupun normal. Nah, gejalanya itu seperti sesak napas atau kelelahan, penurunan toleransi terhadap aktivitas fisik. Selanjutnya yang terakhir ada stadium D, yang mana stadium D ini merupakan gagal jantung refraktif atau tidak responsif terhadap terapi optimal sehingga memerlukan intervensi khusus. Kondisinya ini seperti gagal jantung menetap walaupun telah diberikan pengobatan standar, membutuhkan rawat inap yang berulang dan tidak dapat keluar dari rumah sakit tanpa adanya bantuan alat atau seperti alat bantuan ventrikal atau terapi inotropik. Selanjutnya yaitu klasifikasi kapasitas fungsional gagal jantung menurut NIHA atau New York Heart Association. Untuk kelas 1 yaitu adanya penyakit jantung, akan tetapi tidak terdapat batasan saat melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik sehari-hari itu tidak menimbulkan kelelahan, palpitasi, maupun sesak napas, sehingga pasien masih mampu menjalani aktivitas normal tanpa adanya gejala. Kemudian untuk kelas 2 sendiri, penyakit jantung itu dapat menyebabkan adanya sedikit keterbatasan pada saat melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik tersebut dapat menyebabkan kelelahan dan juga palpitasi. Akan tetapi gejala tersebut tidak terjadi pada saat fase istirahat, sehingga pasien akan memiliki gejala ringan pada saat melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya yaitu kelas 3. Penyakit jantung menyebabkan keterbatasan yang signifikan pada aktivitas fisik. Pasien akan terasa lebih nyaman pada saat fase istirahat. Akan tetapi saat melakukan aktivitas yang ringan, menyebabkan gejala tersebut akan muncul, seperti sesak napas, kelelahan, ataupun angina. Maka pasien tersebut hanya dapat melakukan aktivitas yang lebih ringan tanpa memicu kambuhnya gejala. Kemudian untuk kelas 4, penyakit jantung itu dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Maka gejala gagal jantung kongestif dapat muncul saat fase istirahat serta muncul pada saat melakukan aktivitas fisik. Kondisi pasien tersebut berada dalam kondisi paling berat dengan gejala yang menetap. Bahkan saat tidak beraktivitas, gejala-gejala tersebut dapat muncul. Atau keluhan pasien tersebut dapat meningkat saat melakukan aktivitas. Selanjutnya,
yaitu menggabungkan klasifikasi American College of Cardiology or American Heart Association dan New York Heart Association untuk perawatan yang disesuaikan. Yaitu yang pertama, deteksi dini dan pencegahan, di mana tahap ACC atau AHA membantu dokter untuk memberikan intervensi lebih awal bahkan pada pasien tanpa gejala. Yang kedua yaitu dengan pengolahan gejala, di mana klasifikasi NDHA membantu menyesuaikan terapi secara dinamis berdasarkan status fungsional pasien. Yang ketiga yaitu dengan pemantauan perkembangan, di mana menggabungkan kedua sistem ini, memastikan penilaian terus-menerus dan peningkatan perawatan yang tepat waktu. Yang keempat, dengan terapi lanjutan, di mana tahap D dan kelas NIHA 3 hingga 4 mengidentifikasi pasien yang membutuhkan intervensi khusus, seperti terapi perangkat atau transplantasi, fokus pada perawatan paliatif untuk meredakan gejala dan memberikan kenyamanan. Yang kelima, yaitu opsi lanjutan, di mana dukungan mekanis, transplantasi jantung, atau perencanaan perawatan di akhir hayat. Tata laksana pada ACC dan AHA. Pada tahap A, pencegahan primer menurut pedoman AHA dan ACC, terdapat anjuran untuk menjaga pola makan sehat, meningkatkan aktivitas fisik, dan mengelola berat badan, yang semuanya berkaitan dengan penurunan risiko gagal jantung. Tekanan darah menjadi salah satu faktor risiko utama untuk gagal jantung, dengan target pengobatan tekanan darah kurang dari 130/80 mmHg yang disarankan bagi individu dengan risiko penyakit kardiovaskular sebesar lebih dari 10%. Beberapa uji klinis terkontrol atau RCT menunjukkan bahwa penggunaan SGLT2 inhibitor atau SGLT2i pada pasien dengan diabetes, penyakit kardiovaskular tanpa gagal jantung dapat meningkatkan kelangsungan hidup serta menurunkan angka rawat inap terkait gagal jantung. Menangani penyakit dasar seperti hipertensi, diabetes, dan dislipidemia, perubahan gaya hidup seperti berhenti merokok, mengelola berat badan, dan berolahraga secara rutin, dan penggunaan obat-obatan seperti AC inhibitor (ARB) bagi pasien dengan diabetes atau resiko kardiovaskular tinggi. Pada stadium B atau pra-gagal jantung, identifikasi individu yang berada pada tahap ini memberikan peluang untuk menerapkan perubahan gaya hidup, dan juga terapi farmakologis yang dapat mencegah atau menunda perkembangan ke gagal jantung simptomatik pada stadium C atau D. Pedoman praktis klinis ACC dan AHA telah menguraikan rekomendasi pengobatan yang pertama yaitu ada beta blocker dan juga AC inhibitor, ataupun ARB untuk pasien dengan LVEF yang rendah. Kemudian ada statin untuk pasien dengan penyakit jantung iskemik, dan yang ketiga, hindari penggunaan obat-obatan yang dapat memperburuk kondisi gagal jantung. Pada tahap C, gagal jantung simptomatis, intervensi non-farmakologis pada pasien dengan gagal jantung disarankan untuk mematuhi penggunaan obat sesuai dengan resep dokter, membatasi asupan natrium dalam diet harian, yang ketiga, tetap aktif secara fisik sesuai kemampuan, yang keempat, untuk mendapatkan vaksinasi seperti influenza atau pneumokokus, yang kelima, mempelajari cara memantau tanda gejala perburukan gagal jantung, serta memahami langkah-langkah yang perlu diambil jika gejala tersebut muncul. Strategi diuretik dan juga dekongesti pada gagal jantung. Penggunaan diuretik bertujuan untuk menghilangkan tanda-tanda klinis retensi cairan dengan dosis serendah mungkin untuk mempertahankan kondisi euvolemia atau keseimbangan cairan tubuh. Namun, diuretik tidak boleh digunakan sebagai terapi tunggal. Penggunaan diuretik harus selalu dikombinasikan dengan terapi medis berbasis pedoman atau Guideline Direct Medical Therapy atau GDMT, yang terbukti dapat menurunkan angka rawat inap dan meningkatkan harapan hidup. Komponen GDMT untuk gagal jantung adalah beta blocker, AC inhibitor atau ARB, ada angiotensin reseptor nervilisin inhibitor atau ARNIS, dan juga aldosteron antagonis. Pengobatan farmakologis untuk HFrEV yaitu ada MRA, kemudian ada beta blocker, ada renin angiotensin system inhibition dengan AC, ARB, ataupun ARNI, sodium glucose kontraseptor, 2 inhibitor, dosis GDMT, pengaturan dan peningkatan titrasi, dan juga isosorbit dinitrat. Terapi perangkat dan intervensi untuk HFrEV adalah pemasangan ICD dan juga CRT. ICD ini berfungsi untuk mendeteksi dan memperbaiki denyut jantung yang tidak normal dan memberikan kejutan listrik, sementara CRT membantu mengkoordinasikan
kontraksi jantung yang tidak sinkron melalui penggunaan lead tambahan. Kemudian ada revaskularisasi untuk CID, CIBG dan GDMT menghasilkan pengukuran atau pengurangan signifikan dalam mortalitas semua penyebab mortalitas kardiovaskular dan kematian dari penyebab apapun atau rawat inap kardiovaskular pada pasien dengan LVEF kurang atau sama dengan 35% dan kardiomiopati iskemik. Pada tahap D, rujukan ke dokter spesialis gagal jantung stadium lanjut. Untuk pasien dengan gagal jantung lanjut, rujukan segera ke spesialis perawatan gagal jantung sangat dianjurkan jika sejalan dengan tujuan perawatan pasien. Tujuan rujukan ini adalah untuk mengevaluasi kembali pengelolaan gagal jantung serta menilai kelayakan untuk terapi lanjutan seperti penggunaan alat bantu ventrikel kiri, transplantasi jantung, terapi paliatif, ataupun inotropik paliatif. Penata laksanaan non-farmakologis pada gagal jantung stadium lanjut, pendekatan non-farmakologis seperti pembatasan asupan natrium dan juga cairan yang dipandu oleh ahli diet, terbukti dapat memperbaiki klasifikasi fungsi NYHA dan mengurangi edema kaki pada pasien gagal jantung dengan fraksi ejeksi rendah yang belum mencapai pada tahap gagal jantung stadium D. Dukungan inotropik, penggunaan inotropik jangka panjang sebagai terapi penghubung bagi pasien yang menunggu transplantasi jantung, operasi jantung, atau dukungan sirkulasi mekanis atau MCS dapat memberikan manfaat dengan mengurangi hipertensi pulmonal dan mempertahankan perfungsi organ di luar fase stabilitas awal. Namun, terapi inotropik paliatif memiliki resiko termasuk aritmia, infeksi, dan terkait dengan penggunaan kateter. Kehadiran ICD dapat membantu mengurangi resiko kematian akibat aritmia. Yang kedua ada dukungan sirkulasi mekanis atau MCS pada pasien dengan HFpEV stadium lanjut yang menunjukkan gejala NYHA kelas 4 dan bergantung pada inotrop intravena secara terus-menerus atau menggunakan status fungsional kualitas hidup dan kelangsungan hidup. Selain itu, pada pasien dengan HFpEV yang berat tetap menjalani gejala NYHA kelas 4 meskipun telah menjalani terapi medis yang optimal. MCS jangka panjang dapat membantu mengurangi gejala risiko kematian. Yang terakhir ada transplantasi jantung untuk pasien tertentu pada gagal jantung stadium lanjut yang tidak bisa merespon terapi medis standar. Transplantasi jantung direkomendasikan untuk memperpanjang kelangsungan hidup sekaligus untuk meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya yaitu tata laksana New York Heart Association, yang dimana untuk kelas satunya yaitu tanpa gejala dengan pengelolaan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap terapi untuk mempertahankan status tanpa gejala, dengan misalnya yaitu pengobatan GDMT atau terapi medis gagal jantung yang direkomendasikan. Untuk kelas 2-nya yaitu gejala ringan dengan aktivitas biasa, dengan pengelolaannya mengoptimalkan dosis GDMT dan memantau tanda-tanda perkembangan penyakit dengan intervensi yaitu mendorong pasien untuk berolahraga ringan sesuai dengan toleransi mereka. Selanjutnya yaitu terapi kelas 3 yang dimana gejala berat dengan aktivitas yang lebih ringan dari aktivitas biasa. Dengan pengelolaan yang pertama yaitu dapat meningkatkan terapi diuretik untuk mengatasi kongesti. Yang kedua, mempertimbangkan terapi lanjutan seperti CRT dan ICD. Yang ketiga yaitu melakukan tindak lanjut secara rutin untuk menyesuaikan pengobatan dan menangani komplikasi. Untuk kelas 4-nya yaitu gejala saat istirahat atau dengan aktivitas minimal. Dengan pengelolaannya yaitu fokus pada perawatan paliatif untuk meredakan gejala dan memberikan kenyamanan. Untuk opsi lanjutannya yaitu dapat dukungan mekanis, transplantasi jantung, atau perencanaan perawatan di akhir hayat. Baik, untuk gagal jantung akut ditandai dengan periode stabil yang diikuti oleh dekompensasi seiring progresi penyakit, pasien dengan gejala menetap meski sudah mendapatkan terapi medis berbasis panduan GDMT diklasifikasikan sebagai gagal jantung stadium D.
Untuk penyebab gagal jantung akut ada beberapa, yaitu yang pertama de novo HF, yaitu heart failure atau tidak adanya riwayat gagal jantung sebelumnya yang akibatnya disfungsi ventrikel kiri setelah MI besar atau peningkatan tekanan darah mendadak. Nah, yang kedua ada exacerbasi HF kronis. Sebagian besar kasus terjadi karena perburukan akut HF kronis seiring dipicu oleh yang pertama ketidakpatuhan diet atau obat, penggunaan pada NSAID, penyakit non-kardiak seperti infeksi, proses kardiak baru atau memburuk seperti MI, infark miokard, aritmia krisis. Hipertensi juga dapat membuat exacerbasi HF kronis atau insufisiensi katup akut. Baik, berikut merupakan klasifikasi gagal jantung akut. Yang pertama ada subset 1, warm and dry. Tidak adanya tanda kelebihan cairan, memiliki perfusi jaringan tetap adekuat warm, dan biasanya pasien stabil tanpa gejala kongesti paru. Yang kedua yaitu subset 2, warm and wet. Terjadinya kelebihan cairan seperti edema paru atau kongesti vena jugularis yang memiliki perfusi jaringan masih adekuat, dan biasanya hal ini sangat umum pada GJA. Yang ketiga subset 3 yaitu cold and dry. Tidak adanya kelebihan cairan, terjadinya perfusi jaring tidak adekuat, menunjukkan adanya hipoperfusi seperti kulit dingin, pucat, oliguria, dan hipertensi. Yang keempat atau yang terakhir subset 4 cold and wet. Terjadinya kombinasi adanya kelebihan cairan dan hipoperfusi jaringan dengan kondisi paling serius adanya prognosis buruk. Kemudian tata laksana dari GJA atau gagal jantung akut subset 1 atau warm and dry ini tidak memiliki tanda dan gejala kelebihan volume atau hipoperfusi. Biasanya memiliki nilai cardiac index dan pulmonary capillary wedge pressure dalam rentang yang sesuai. Memiliki risiko mortalitas terendah, kemudian tidak memerlukan intervensi segera selain optimasi guideline direct medication therapy atau GDMT untuk gagal jantung. Kemudian untuk subset 2, warm and wet, tujuan terapi utamanya yaitu mengurangi gejala kongesti dengan menurunkan PCYP ke rentang 15-18 mmHg. Kemudian agen intravena seperti diuretic loop, misalnya furosemide, untuk menurunkan preload melalui diuresis atau venodilatasi langsung. Kemudian jika terdapat resistensi terhadap diuretic loop, dosis dapat ditingkatkan atau ditambahkan diuretik jenis thiazid. Selanjutnya, jika gejala kongesti persisten, gunakan vasodilator intravena seperti nitrogliserin untuk vasodilatasi cepat. Kemudian dilakukan pembatasan natrium maksimal 2 gram per hari, kemudian pembatasan cairan yaitu kurang dari 2 liter per hari untuk pasien dengan hiponatremia sedang yaitu kurang dari 130 mili ekuivalen per liter. Kemudian untuk hiponatremia yang berat itu kurang dari 125 mili ekuivalen per liter. Kemudian antagonis AVP mempertimbangkan untuk hiponatremia berat dengan euvolemia atau hipervolemia, terutama jika ada gejala neurologis. Kemudian oksigen tambahan berikan sesuai kebutuhan untuk hipoksemia, yaitu saturasi oksigen arteri kurang dari 90%. Tata laksana pada subset 3, cold and dry, tujuan utamanya adalah mengatasi tanda dan gejala hipoperfusi dengan meningkatkan fungsi clearance dan perfusi ke organ vital. Pendekatan terapi didasarkan pada kondisi awal pasien. Yang pertama, diberikan secara hati-hati jika terdapat bukti hipovolemia, seperti hipotensi ortostatik atau jika PCYP-nya berada di bawah 15 mmHg. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tekanan pengisian ventrikel kiri menjadi lebih optimal, yaitu 15-18 mmHg, sehingga meningkatkan cardiac index. Kemudian jika clearance tetap rendah meskipun tekanan pengisian ventrikel kiri sudah optimal, dipertimbangkan penggunaan inotropik positif intravena seperti dobutamin atau milrinone, atau bisa juga dengan vasodilator arteri intravena seperti nitroprusid. Kemudian dilakukan juga pemantauan ketat terhadap tekanan darah dan potensi aritmia. Jika aritmia terjadi dosis inotrop
harus dikurangi atau dihentikan. Kemudian pertimbangan penggunaan inotropik pada subset 3, yang pertama itu dihindari penggunaannya jika tekanan pengisian ventrikel kiri masih rendah. Kemudian inotrop digunakan pada pasien dengan curah jantung yang sangat rendah dan tidak cocok untuk terapi vasodilator intravena seperti pada kondisi hipotensi. Kemudian inotrop juga dapat digunakan sebagai terapi jangka pendek untuk mendukung sirkulasi mekanis atau transparansi jantung, serta sebagai terapi paliatif untuk meningkatkan fungsi dan kualitas hidup pada pasien yang tidak memenuhi syarat untuk terapi definitif. Kemudian tata laksana GJA pada subset 4, cold and wet. Tujuan utama dalam pengobatan ini yaitu mengurangi tanda dan gejala kongesti dan hipoperfusi, meningkatkan cardiac index yaitu lebih dari 2,2 liter per menit per meter persegi, dan mengurangi PCYP menjadi 15-18 mmHg. Terapi yang digunakan adalah terapi kombinasi subset 2 dan 3. Nah, terapi yang digunakan pada subset 4 ini yaitu kombinasi diuretik intravena dengan vasodilator atau inotropik. Kemudian yang kedua, kombinasi inotropik dengan vasopresor seperti dobutamin dengan norepinefrin, dan yang terakhir kombinasi inotropik dengan aktivitas vasopresor seperti dopamin. Kemudian pilihan terapi lanjutan pada subset 4 ini yaitu transplantasi jantung.